Setiap hari kita kerjakan, tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir kalau pekerjaan kita sehari-hari, bahkan yang kelihatannya paling biasa aja, kayak jadi nelayan misalnya, itu sebetulnya bisa jadi sebuah perjalanan spiritual yang, wah, dalam banget. Sebuah peta jalan kesadaran buat lebih dekat sama yang di atas. Yuk kita bedah bareng gimana ceritanya. Oke, coba deh kita resapi kalimat ini. Menjadi nelayan bukan sekedar mencari ikan. Ini adalah perjalanan spiritual menuju Tuhan. Nah, ini dia intinya. Ini pusat dari semua pembahasan kita kali ini. Kita bakal lihat gimana lemparan jaring dan duburan ombak itu bisa jadi ya, semacam metafora buat transformasi batin yang luar biasa banget. Nah, pertanyaannya kan sekarang, gimana caranya pekerjaan sederhana gitu bisa jadi perjalanan spiritual? Kok bisa? Jawabannya ternyata ada di sebuah peta jalan batin. Sebuah proses semacam evolusi kesadaran gitu yang punya 4 tahapan, dan kita akan jelajahi ini satu persatu. Nah, ini dia nih, kerangkanya. Ada 4 tingkatan kesadaran atau yang biasa disebut makom. Kita mulai dari syariat, lanjut ke torikat, hakikat, sampai puncaknya di makrifat. Perjalanan inilah yang bakal ngebawa nelayan kita, dan mungkin juga kita ya, dari yang tadinya cuma sekedar kerja, jadi sampai ke level menyaksikan kebesaran Tuhan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, tahap pertama. Oke, kita mulai dari fondasinya ya. Tahap pertama, syariat. Anggap aja ini kayak level 1, panggung di mana semuanya itu masih soal aksi fisik. Masih soal aturan, soal usaha, dan tanggung jawab yang kelihatan mata, yang bisa kita sentuh. Jadi gampangnya syariat itu ya, tentang ngerjain apa yang emang harus dikerjain. Buat nelayan kita ini, ya artinya nyiapin perahu, benerin jaring, terus berangkat melaut. Pokoknya fokusnya tuh masih di usaha dan hasil yang kelihatan langsung. Nah, yang paling krusial di tahap ini, yang benar-benar jadi pembeda, itu pola pikirnya. Coba lihat keadaan batin si nelayan. Aku kerja buat menafkahi. Usaha dan keahlianku yang bawa hasil. Dengar kan? Rasa akunya itu kenceng banget. Logikanya masih simpel, sebab akibat. Aku usaha, ya aku dapat hasil. Ini titik startnya, dan ini penting banget buat perjalanan dia selanjutnya. Tapi kan, hidup nggak selalu lurus kan? Apa yang terjadi kalau ternyata usaha aja nggak cukup? Nah, disinilah si nelayan masuk ke tahap kedua, tarekat. Dan di sini, ada pergeseran besar yang terjadi. Dari yang cuma sekedar kerja, jadi beribadah lewat kerjaannya itu. Jadi, tarekat itu kuncinya ada di niat. Secara fisik, mungkin yang dia lakuin sama aja. Dia tetap ke laut, tetap nebar jaring. Tapi, makna di balik itu semua udah berubah total. Setiap gerakannya sekarang diniatkan karena Tuhan. Kerjaan yang tadinya cuma buat cari uang, sekarang jadi jalan buat ngebersihin hati. Nah, di sini evolusinya kelihatan jelas banget. Laut itu bukan lagi cuma tempat cari ikan, tapi udah jadi semacam gym spiritual buat dia. Ombak gede bukan lagi halangan yang bikin frustrasi, tapi jadi ujian kesabaran. Dan yang paling penting, lihat deh perubahan pola pikirnya. Rasa aku yang tadi kuat banget itu sekarang mulai terkikis. Mulai ada kesadaran kalau, ada kekuatan yang jauh lebih besar yang nentuin hasilnya. Perjalanannya makin dalam lagi nih. Kita masuk ke tahap ketiga, hakikat. Dan di sini, ini bukan lagi cuma geser sedikit, tapi kayak lompatan pemahaman yang dalam banget. Disinilah tabir mulai kebuka. Dia mulai melihat siapa sumber sejati dari semua hasil yang dia dapat. Jadi, poin kuncinya di sini tuh gini, di tahap hakikat, si nelayan ini nggak cuma sekedar percaya kalau Tuhan yang nentuin hasil. Bukan. Dia sadar, dia merasakan langsung kebenaran itu. Udah bukan di level pikiran lagi, tapi udah nancep di hati. Nah, rasa akunya yang tadi cuma kegores dikit, sekarang mulai bener-bener larut. Lihat deh, gimana cara dia mandang sukses sekarang berubah total. Jaring penuh ikan itu bukan lagi piala buat kehebatan dia, tapi jadi bukti nyata kalau ini tuh pemberian dari Tuhan. Usaha kerasnya, itu cuma jadi semacam wadah, bukan sumber airnya. Nah, ini nih yang menurut saya paling dalam dan keren banget dari tahap hakikat. Bahkan pas dia gagal, pas jaringnya kosong melompong, hatinya tetap adem, tetap tenang. Kenapa? Karena dia ngelihat dua-duanya mau dapat banyak atau dapat sedikit, itu datangnya dari sumber yang sama. Wah, ini level kepasrahan yang luar biasa. Dan akhirnya, kita sampai di puncak perjalanan ini. Tahap keempat, makrifat. Di sini, semua batasan, semua pemisahan antara nelayan dan lautnya, antara si pelaku dan sang pencipta, semuanya lebur jadi satu. Nggak ada lagi jarak. Makrifat itu intinya adalah jadi saksi murni. Nelayan kita udah nggak ngerasa lagi jadi aku yang melakukan. Dia udah kayak cermin yang bening banget, yang cuma mantulin apapun kehendak Tuhan yang lewat melalui dirinya. Udah bukan dia lagi yang gerak.
Makanya di tahap ini, konsep kayak sukses atau gagal itu udah nggak relevan sama sekali. Udah nggak penting, menebar jaring, ngerasain angin nepuk muka, ngelihat ikan berenang, semua itu jadi tanda kehadirannya. Nggak ada lagi aku dan dia, yang ada cuma kesatuan. Dan disinilah puncaknya. Nggak ada lagi bedanya antara berhasil dan gagal. Yang ada, cuma rasa dekat. Jadi, setelah semua perjalanan ini, apa tangkapan terbesarnya? Jelas bukan ikan ya, tapi sebuah transformasi kesadaran yang utuh. Yuk kita rangkum sekali lagi biar jelas. Perjalanannya dimulai dari syariat, di mana fokusnya aku mencari nafkah. Naik ke thorikat, jadi aku bekerja sebagai ibadah. Terus ke hakikat, kesadarannya jadi Tuhanlah yang memberi rezeki. Dan puncaknya, ma'rifat, hanya ada Tuhan dalam setiap kejadian. Kelihatan kan, ini adalah evolusi dari aku menjadi dia. Nah, sekarang pertanyaannya dibalikin ke kita masing-masing. Dalam hidup kita, apa sih samudra kita? Kantor? Dapur? Studio? Lalu, apa jaring yang kita tebar setiap hari? Dan yang paling penting, bisakah kita mulai melihat semua itu sebagai jalan spiritual yang sama, seperti nelayan tadi? Mungkin pada akhirnya inilah tujuan yang sesungguhnya. Bukan cuma soal apa yang kita dapat dari kerjaan kita, tapi kita jadi pribadi seperti apa selama prosesnya. Tantangannya buat kita semua adalah untuk tidak hanya menjala ikan, tapi juga menjala kesadaran di luasnya samudra kehidupan.